Serial yang ke-287. Novel fiksi bela diri dan sastra Donghua. Pagoda Pancer. Cerita dilanjut. Pertempuran dinasti abadi Beishuo telah berakhir. Meskipun Pan Yaozu menderita kerugian besar, Dewa Binatang akhirnya kembali dengan selamat bersama putrinya. Di pihak negara Tiansheng, meskipun Leng Yueting secara paksa membawa mereka ke kapal bajak laut, hasilnya tetap bagus dan tidak bertentangan dengan rencana negara Pan Yao selanjutnya. Dengan demikian, hanya dunia dinasti abadi Beishuo yang terluka yang tercapai. Leng Yueting dan putranya Leng Xiuyu meninggal, dan hampir semua tetua di istana terbunuh. Akhirnya, dinasti abadi Beishuo yang menanggung akibatnya. Klan Lin. Setelah beberapa hari, semua anggota klan Lin kembali ke keluarga mereka. Di Aula 5 Elemen, sebagian besar pemimpin tingkat tinggi klan berkumpul di sini. Leluhur Lin Heyu duduk di puncak aula, sementara pemimpin klan Lin Qinhan berdiri di sampingnya. Menantu si Samanshen, kali ini kau telah memberikan kontribusi yang besar. Kau tidak hanya menyelamatkanku, tetapi juga mencegah seluruh provinsi Tiansheng dari bencana. Kami telah memutuskan untuk memberimu hadiah besar, kata Lin Heyu. Mata semua orang tertuju pada Xiao Nunu. Xiao Nunu bertanya dengan rasa ingin tahu, hadiah apa? Lin Heyu menjawab, aku telah memutuskan bahwa kamu akan menjadi patriark berikutnya dari klan Lin. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi riuh. Lin Mu, Lin Yue, Lin Fan, Lin Sueqiao dan murid-murid muda lainnya dari 5 prefektur segera mulai berbisik satu sama lain. Jiu Yueyuan dan Xiao Nunu saling berpandangan, keduanya tampak sedikit terkejut. Keputusan ini keterlaluan. Seorang anggota keluarga yang berbeda, menjabat sebagai patriark klan Lin. Apakah ini akan berhasil? Lin Qinhan berdiri di samping Lin Heyu dengan ekspresi yang berkata asalkan kamu bahagia. Bukankah ini agak terburu-buru? Yang berbicara adalah Tuan Ningli Mansion. Lin Heyu melambaikan tangannya dan berkata, agak tergesa-gesa, tapi menurutku itu ide yang bagus. Apakah menurutmu ada yang tidak pantas? Lin Ningxian, Lin Fengli, dan anak muda lainnya tentu saja tidak berani berbicara. Sekarang Xiao Nunu memiliki reputasi yang baik di klan Lin, orang-orang di beberapa rumah besar menganggapnya sebagai idola, jadi meskipun ada masalah, mereka tidak berani mengatakannya sekarang. Semua orang bebas bicara, tidak apa-apa, kata Lin Heyu. Baiklah, menurutku Tuan Xiao memang hebat dalam segala hal. Penguasa Xing's Mansion berdiri. Pertama-tama, ia menyatakan persetujuannya terhadap Xiao Nunu, dan akhirnya menyatakan kekhawatirannya, satu-satunya hal yang tampaknya agak tidak pantas adalah marga mereka tidak terlalu cocok. Marga Tuan Xiao adalah Xiao, tetapi kami berasal dari klan Lin, jadi apa yang dikatakan penguasa Xing's Mansion cukup relevan. Banyak anggota klan tingkat tinggi juga mengangguk setuju. Gampang, Paman Xiao akan punya anak nanti. Biarlah mereka berdua punya anak lagi, lalu salah satu dari mereka akan diberi nama Lin. Lalu, posisi pemimpin klan akan diwariskan kepada anak Paman Xiao. Seorang tetua klan memberikan solusi. Namun, ada orang lain yang berkata, seorang anak harus mengambil marga ayahnya atau marga ibunya. Bagaimana dia bisa melewati langkah ini dan langsung mengambil marga Lin? Ini sepertinya tidak pantas, tidak pantas. Itu tidak masalah. Biarkan saja Tuan Xiao menikahi seorang gadis dengan marga kita Lin. Wajar bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Tidak apa-apa. Lin Heyu setuju. Dia melirik tuan-tuan rumah lainnya dan berkata, siapa di antara kalian yang bersedia menikahkan cucu perempuan kalian dengan Xiao Nunu sebagai selir? Untuk sesaat, mata beberapa tuan rumah berbinar. Ini sungguh mungkin. Penguasa istana Ningli mengalihkan pandangannya ke arah cucunya, Lin Ningxian. Meskipun dia telah bertunangan dengan Song Tinglan, dia dapat membatalkan pernikahan itu. Penguasa Xing's Mansion juga memandang Lin Sueqiao. Sebagai putri paling bangga dari Xing's Mansion, Lin Sueqiao tidak hanya memiliki badan abadi Ling Yuan, tetapi juga cantik. Dia seharusnya cocok untuk Xiao Nunu. Xiao Nunu tampak bingung. Ide-ide orang ini terlalu baru. Dia lalu menatap Jiu Yueyuan dan memberi isyarat padanya untuk berbicara. Jiu Yueyuan tersenyum tipis, seolah dia sedang menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Cepatlah, desak Xiao Nunu lagi. Jiu Yueyuan lalu berkata, kurasa tidak. Dia
Dia tidak punya banyak waktu. Jiu Yueyuan ingin mengatakan dia milikku, tetapi kemudian dia berpikir, Xiao Nunu tampaknya juga bukan miliknya. Dia dan Xiao Nunu hanya berpura-pura bersama, karena Xiao Nunu akan menghadiri konferensi 5 pembuluh darah sebagai anggota klan Lin. Akibatnya, kesalahpahaman semua orang menjadi semakin dalam. Selama periode ini, Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan tidak menjelaskan kepada semua orang. Hei, Nona Yuan, jangan pelit begitu. Kamu yang lebih tua dan yang lain yang lebih muda. Apa yang kamu takutkan? Kata tetua yang baru saja memberikan saran. Ya, lagi pula, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk punya bayi? Demi perkembangan keluarga Lin di masa depan, terkadang kita bisa sedikit berdedikasi. Jiu Yueyuan tidak tahu bagaimana menjelaskannya sejenak. Dia menatap Xiao Nunu dengan mata lemah. Dia mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Atau, kau putuskan sendiri. Jiu Yueyuan berkata dengan suara rendah lalu minggir. Xiao Nunu terdiam. Ia juga bingung dengan jalan pikiran orang-orang dari klan Lin ini. Dia menatap Lin Heyu dan menangkupkan kedua tangannya. Leluhur, mohon tarik kembali keputusanmu. Jabatan ketua klan tidak cocok untukku. Apa, kau menolak menjadi ketua klan? Ya, aku datang ke klan Lin hanya lewat. Aku akan pergi setelah beberapa saat. Tapi leluhur, kau bisa tenang. Kapanpun klan Lin membutuhkanku, Xiao Nunu, dimanapun aku berada, aku akan segera membantu. Melihat nada tegas Xiao Nunu, Lin Heyu tidak memaksanya. Baiklah, karena kamu masih punya banyak hal yang harus dilakukan, aku akan melupakan ide ini untuk sementara waktu. Setiap kali Xiao Nunu ragu sejenak, Lin Heyu akan membujuknya beberapa patah kata lagi, tetapi dari mata Xiao Nunu, terlihat bahwa dia benar-benar tidak berniat untuk tinggal di keluarga Lin. Namun, karena kamu telah memberikan kontribusi yang begitu besar, setidaknya kami harus menunjukkan rasa terima kasih kami dengan memberimu hadiah. Lin Heyu tampak berpikir, apa yang harus kuberikan? Seni bela diri paling maju dari klan Lin adalah jimat Dewa 5 Elemen. Xiao Nunu telah mempelajarinya, dan menggunakannya bahkan lebih baik daripada leluhur ini. Mengenai senjata dan harta sihir, dia mencuri senjata super abadi tingkat 9 dari dinasti abadi Beishuo, dan dia mungkin tidak memandang rendah senjata lainnya. Grandmaster, saya rasa Anda sebaiknya melupakannya. Tanyakan saja langsung kepada menantu Anda apa yang diinginkannya, kata Lin Qinhan. Benar sekali. Lin Heyu menatap Xiao Nunu, apakah ada yang perlu kau lakukan dengan klan Lin? Aku benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa kuberikan padamu. Xiao Nunu ragu sejenak, lalu berkata, jika memungkinkan, aku ingin meminta klan Lin untuk membantuku memperbaiki senjata. Memperbaiki senjata. Semua orang sedikit terkejut. Lin Heyu bertanya, senjata apa? Pedang. Pedang jenis apa? Bukan pedang. Apa maksudmu? Yang kuinginkan adalah 64 pedang. 64 pedang. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di Aula 5 Elemen menunjukkan ekspresi takjub. Xiao Nunu tampak serius dan tidak tampak bercanda sama sekali. Apa yang ingin mereka ciptakan adalah keanggunan tertinggi. Saat ini, Xiao Nunu telah menguasai 64 pedang Taisang Feng Hua dan telah berkultivasi hingga tingkat ke-7 Sutra Pedang Taisang. Level ke-8 membutuhkan total 128 Feng Hua tertinggi. Sulit bagi Xiao Nunu untuk menyelesaikan beban kerja yang begitu besar sendirian, jadi Xiao Nunu membutuhkan klan Lin untuk menyelesaikannya untuknya. Ketika mereka mendengar bahwa Xiao Nunu akan menempa 64 pedang, semua orang di klan Lin sedikit terkejut. Bisakah kita menggunakan semua pedang ini? Kemudian, kata-kata Xiao Nunu membuat semua orang terdiam lagi. Ya, setidaknya ada 64 pedang. Jika kita bisa melemparkan lebih banyak, maka lemparkan lebih banyak lagi. Tingkat ke-8 dari Sutra Pedang tertinggi membutuhkan 128 pedang. Pada tingkat ke-9, dibutuhkan 256 pedang yang mengerikan. Sutra Pedang Taisang memiliki total 10 tingkat, dan hanya memikirkannya saja membuat Xiao Nunu merasa sakit kepala. 64 pedang Feng Hua tertinggi tidak mudah didapat. Xiao Nunu tidak hanya meminta bantuan Bing Senzi, pemurni senjata klan Iblis Es, tetapi juga menipu lebih dari selusin pedang dari Luo Yan, penggemar pedang wanita di Akademi Tiandao.
Tidak diketahui berapa banyak usaha yang telah ia lakukan untuk mengumpulkan 64 pedang saat ini. Jika dia membangunnya sendiri, saya tidak tahu kapan dia bisa menyelesaikannya. Namun, meskipun prosesnya sulit, kekuatan sutra pedang Taisang jelas bagi semua orang. Jadi Xiao Nunu juga bersedia menghabiskan waktu dan tenaga ini. Saya mengerti. Kami di klan Lin memiliki banyak ahli pemurnian senjata yang hebat yang seharusnya dapat membantu Anda menyelesaikannya. Kapan Anda menginginkannya? Tanya Lin Heyu. Xiao Nunu menjawab, lebih cepat lebih baik. Setelah itu, Xiao Nunu menyerahkan metode pembuatan Taisang Feng Hua kepada pemimpin klan Lin Qinhan. Ngomong-ngomong, Xiao Nunu juga menyerahkan dua bahan utama, Mohun Tianjin dan batu peri Yuping yang diperoleh dari dinasti peri Beishuo. Bagaimanapun, itu adalah barang langka, dan proses pemurniannya menghabiskan banyak bahan, jadi Xiao Nunu masih belum tahu apakah Mohun Tianjin dan batu peri Yuepo milik Tian Shengzu cukup untuk menempa 64 pedang Taisang Feng Hua. Lin Qinhan masih sangat mementingkan hal itu. Tanpa basa-basi, dia segera memanggil para penyuling senjata di klan untuk membuat pengaturan. Setelah meninggalkan Aula 5 Elemen, Xiao Nunu, Jiu Yueyuan dan yang lainnya kembali ke rumah si Cha. Dalam perjalanan, Jiu Yueyuan memikirkan apa yang terjadi di aula dan tidak bisa menahan tawa. Xiao Nunu menatap pihak lain dengan bingung, ada apa? Kamu terus tertawa sepanjang jalan. Jiu Yueyuan berkata, sepertinya semua orang sangat menyukaimu, mengapa kamu tidak tinggal di keluarga Lin? Linmu di samping buru-buru berkata, aku setuju, menurutku, saudara ipar seharusnya tidak menolak leluhur, akan lebih baik jika menjadi pemimpin klan saja. Lin Yue memutar matanya ke arah pihak lain, jika kamu menjadi pemimpin klan, saudara iparmu harus menikahi 3 istri dan 4 selir. Itu hebat. Garis keturunan dan fisik yang kuat seperti itu pasti akan membawa keturunan yang lebih kuat ke keluarga Lin kita. Apakah kamu terbelakang mental? Tidak bisakah kamu mendengar bahwa Ayuan mengatakan itu dengan sengaja? Ah, kupikir Ayuan serius. Kamu gila? Ayuan enggan berbagi saudara iparnya dengan orang lain. Saat dia mengatakan itu, Lin Yue mengerjap ke arah Jiu Yueyuan. Linmu menggaruk kepalanya, baiklah. Aku salah paham. Itu, saudara ipar, bisakah kau membiarkanku menyentuh tangan raksasa pembunuh dewa itu? Aku belum pernah melihat senjata abadi kelas 9 yang super. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, aku akan menunjukkannya kepadamu nanti. Aku akan pergi ke Menara Lingqi sekarang. Pergi ke Menara Lingqi. Berlatih lagi. Ya, tidak mungkin. Kami baru saja kembali dari dinasti abadi Beishuo. Apakah kau benar-benar tidak ingin mengambil cuti beberapa hari? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, beberapa hal belum selesai, jadi aku tidak berani beristirahat. Dengan itu, Xiao Nunu hanya menyapa yang lain, lalu bergerak dan terbang menuju Menara Lingqi. Lin Yue mengungkapkan keheranannya, Ayuan, bukankah kakak iparmu bekerja terlalu keras? Jiu Yueyuan tersenyum, tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Dia juga tahu apa yang dipikirkan Xiao Nunu. Setelah 64 pedang Taisang Feng Hua ditempa, dia yakin bahwa Xiao Nunu akan kembali ke Beixiaozu. Sebelum itu, Xiao Nunu harus benar-benar yakin untuk menghadapi semua masalah. Bangunan spiritual. Xiao Nunu datang ke sini dengan mudah. Kakak Xiao, wow, kau menjadi tampan lagi. Kakak Xiao, aku tidak melihatmu selama beberapa hari, aku sangat merindukanmu. Kudengar kau membunuh Raja Dinasti Abadi Beishuo, dan menyelesaikan konflik antara Pan Yaozu dan Tian Shengzu sendiri. Ketika kami mengetahui hal ini, kami tercengang dan menyesal tidak melihat metode heroikmu dengan mata kepala kami sendiri, Kakak Xiao. Ketika para murid dari rumah sisa yang menjaga Menara Lingqi melihat Xiao Nunu, mereka dipenuhi dengan kekaguman. Di mata mereka, Xiao Nunu bagaikan dewa, memancarkan cahaya tak berujung. Sebagai tanggapan, Xiao Nunu hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Segera, Xiao Nunu memasuki gedung Lingqi. Namun seperti sebelumnya, pemandangan di gedung Lingqi akan berubah sesuai dengan apa yang Anda inginkan dalam pikiran Anda. Xiao Nunu tiba di atap yang kosong, dikelilingi oleh batu-batu besar yang mengambang di kehampaan. Xiao Nunu berjalan ke tengah atap, menarik napas dalam-dalam, lalu duduk. Seperti dugaan Jiu Yueyuan, Xiao Nunu ingin kembali ke provinsi Beixiao. Faktanya,
Dengan kekuatan Xiao Nunu saat ini, ditambah dengan senjata abadi tingkat 9 yang luar biasa, tangan raksasa pembunuh dewa, dia memiliki keyakinan untuk kembali ke provinsi Beixiao. Bahkan hanya dengan sepatah kata dari Xiao Nunu, klan Lin akan membantunya. Tetapi Xiao Nunu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Dalam pertempuran sebelumnya di Beixiaozu, Xiao Nunu mengira dia sudah pasti menang, tetapi siapa sangka Kaisar Abadi Cixi ternyata menyimpan kartu truf yang begitu besar. Yang paling dikhawatirkan Xiao Nunu adalah nasib iblis hidup dan Mahtei di badannya. Jika kekuatan kutukan ini meletus lagi, dampaknya akan tetap besar. Jadi Xiao Nunu harus lebih percaya diri. Jika kultivasiku dapat mencapai tahap akhir alam Kaisar Abadi, atau lebih tinggi, aku seharusnya dapat menekan kekuatan nasib iblis hidup dan Mahtei untuk sementara. Cahaya redup melintas di mata Xiao Nunu, lalu dia mengeluarkan mutiara jiwa binatang yang diberikan kepadanya oleh Dewa Binatang. Bas! Cahaya putih menyala, dan manik jiwa binatang melayang di telapak tangan Xiao Nunu, bentuknya seperti ramuan batin monster. Namun, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan banyak pola rune misterius di permukaan mutiara roh binatang ini. Xiao Nunu dapat merasakan energi murni dan kuat terkandung di dalamnya. Kepadatan energi ini sangat tinggi, membuat orang merasa sangat sulit untuk melepaskannya. Xiao Nunu kemudian menutup matanya dan mulai menyerap kekuatan dari mutiara roh binatang. Untaian kekuatan spiritual merah terbang keluar dari mutiara jiwa binatang, dan mereka seperti asap ringan, perlahan-lahan menembus ke dalam badan Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak merasa terlalu tidak nyaman. Seperti yang dikatakan Dewa Binatang, badan Xiao Nunu sangat kuat, tidak kalah dengan binatang purba manapun. Dia mampu memurnikan mutiara roh binatang. Dalam sekejap mata, 2 jam telah berlalu. Tepat ketika Xiao Nunu berkonsentrasi untuk memurnikan mutiara roh binatang, suara Ratu Iblis Malam Gelap tiba-tiba terdengar dari pagoda emas Pancer. Jika kamu terus menyerap seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Hah! Xiao Nunu langsung terbangun dan membuka matanya. Segera setelah itu, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir keras, karena mutiara roh binatang di depannya tidak berubah sama sekali. Dewa Binatang berkata bahwa aku akan sangat lambat dalam menyerap kekuatan mutiara roh binatang, tapi aku tidak menyangka akan selambat itu. Xiao Nunu dapat merasakan bahwa kekuatannya sendiri telah meningkat sedikit, tetapi tidak banyak. Kau memang terlalu lambat. Suara Dewa Pedang Ekor 9 pun terdengar, biarkan Ratu Iblis Malam Gelap membantumu. Kau memang terlalu lambat. Biarkan Ratu Iblis Malam Kegelapan membantumu. Mendengar apa yang dikatakan Dewa Pedang 9 ekor, mata Xiao Nunu berbinar, ini bisa membantu. Ratu Iblis Malam Kegelapan menjawab, tentu saja aku bisa, tetapi metodeku agak menyakitkan. Menyakitkan? Xiao Nunu sedikit terkejut. Apa maksudmu? Mutiara roh binatang adalah harta karun yang khusus digunakan pada binatang iblis, jadi aku hanya bisa mengajarimu cara memurnikannya menggunakan metode kultivasi ras iblis. Prosesnya tidak akan terlalu mudah. Jelas Ratu Iblis Malam Gelap. Kau tidak akan menghancurkan badanku, kan? Xiao Nunu teringat dengan apa yang pernah dikatakan Bai Sue Qilin sebelumnya. Bukan begitu. Lagi pula, kamu sedang berlatih seni badan hegemoni pancer dan memiliki kepercayaan diri pada kekuatan fisikmu. Tidak apa-apa. Tidak masalah jika itu sedikit sulit. Kata Xiao Nunu. Cara penyerapannya saat ini memang sangat lambat. Ratu Kegelapan berkata, buka kancing bajumu. Apa? Xiao Nunu awalnya tidak mengerti. Buka kancing bajumu. Pihak lain mengulangi, dan berkata, nanti aku akan memintamu untuk membelah daging di dadamu, dan kemudian menjahit mutiara jiwa binatang langsung ke dalam daging. Terakhir, aku akan menggunakan metode kultivasi klan iblis untuk membantumu menyempurnakannya. Metode ini membuat orang merasa tidak nyaman hanya dengan mendengarnya. Namun, Xiao Nunu tidak ragu-ragu. Dia segera merobek bajunya, memperlihatkan dadanya yang kuat. Pada saat ini, Dewa Anggur yang memikat itu terkekeh. Aku tidak menyadari bahwa bentuk badannya telah menjadi begitu bagus. Otot perutnya membuatku ingin menyentuhnya. Pemabok, apakah kau minum terlalu banyak lagi? Jawab Dewa Pedang Ekor 9. Sosok bocah kecil ini benar-benar bagus.
Setan hati suci kecapi melanjutkan, pada awalnya, dia lemah dan tampak sedikit kurus, tetapi sekarang lihatlah garis otot, lekuk badan, dan proporsinya, semuanya menjadi semakin sempurna. Apakah aku salah dengar? Setan hati suci kecapi, bahkan seorang wanita yang bermartabat, berbudi luhur, dan murni sepertimu akan mengatakan hal seperti itu. Apakah kau mencuri anggur dari pemabok itu? Kata Nine-Tailed Sword Immortal. Sang dewa pemabok yang memikat tersenyum lebih gembira lagi, bermartabat, berbudi luhur, semurni es dan giok, itulah penampilannya. Jangan lupa, namanya juga mengandung kata, setan. Sepertinya kita adalah saudara seiman. Saat kita keluar nanti, biarkan si kecil ini membiarkan kita menyentuh otot perutnya. Wah, berisik sekali. Tidak bisakah kau membiarkanku tidur? Dewi Yuyao menguap malas, dengan sedikit ketidakpuasan dalam nadanya. Tidur, tidur, tidur. Yang kau lakukan hanyalah tidur. Bagaimana kau, orang yang sangat malas, bisa mengolah seni formasi dan kekuatan rune ke tingkat yang begitu tinggi? Sang dewa mabok yang memikat menjawab. Kamu punya bakat bagus, apakah itu salahku? Para permaisuri dan Ratu Iblis di Menara Emas Pancer sedang berkomunikasi satu sama lain. Pada saat ini, Xiao Nunu tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan. Lagi pula, hal semacam ini hanya bisa dikatakan kepada orang-orangnya sendiri. Jika Xiao Nunu mendengarnya, citra mereka di benak Xiao Nunu akan hancur. Apakah benar kalau dadanya dibedah? Tanya Xiao Nunu. Yah, semakin dekat ke jantung, semakin baik. Irama jantung akan menyalurkan kekuatan mutiara roh binatang melalui darah ke berbagai bagian badanmu. Kata Ratu Iblis malam gelap. Xiao Nunu mengangguk, lalu pikirannya bergerak, dan pecahan emas pancer muncul di tangannya. Potiongan pancer ini bersudut-sudut, seperti belati kecil. Xiao Nunu membuat sayatan selebar telapak tangan tepat di sisi kiri dadanya. Lalu, darah merah mengalir keluar dari lukaannya. Mengikuti petunjuk Ratu Malam Kegelapan, Xiao Nunu segera memasukkan mutiara roh binatang ke dalam lukaannya. Bas! Kemudian, seberkas kekuatan primordial emas menyebar, dan cahaya emas berkumpul di luka itu. Luka itu dengan cepat berhenti berdarah dan berangsur-angsur sembuh. Apakah ini baik-baik saja? Tanya Xiao Nunu. Baiklah, tunggu sebentar saja. Baiklah. Xiao Nunu setuju, dengan tatapan tegas di matanya. Detik berikutnya, kekuatan iblis misterius dilepaskan dari Menara Emas Pancer. Kekuatan iblis itu kemudian menyambar manik jiwa binatang di hati Xiao Nunu. Bas! Xiao Nunu tiba-tiba merasakan dadanya bergetar, dan kemudian dia dengan jelas merasakan bahwa mutiara roh binatang tiba-tiba menjadi aktif. Xiao Nunu menunduk dan melihat ada bola api merah menyala di dalam hatinya. Setelah itu, bola api itu berubah menjadi pola binatang menyerupai jaring laba-laba dan menyebar ke segala arah. Xiao Nunu gemetar seluruh badannya, dan rasa sakit yang tajam menyebar. Xiao Nunu tanpa sadar menutupi hatinya. Ia merasa seolah-olah setiap meridian terbuka dan setiap inci daging dan darah akan terpisah. Pola binatang api menutupi badan Xiao Nunu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Rasa sakitnya semakin parah, seolah-olah badannya sedang terkoyak. Pembuluh darah di badan Xiao Nunu menggelembung seperti naga, dan api merah membakar seluruh badannya. Xiao Nunu menggeram pelan seperti binatang buas. Melihat ini, para permaisuri dan ratu di Menara Emas Pancer tidak dapat menahan diri untuk berhenti berkomunikasi. Pada saat ini, Kaisar Tang Yin berbicara, apakah kamu yakin dia bisa mengatasinya? Bukankah itu terlalu berlebihan? Dewa Pedang Berekor 9 berkata, ini adalah proses pemurnian mutiara jiwa binatang. Bahkan iblis besar yang telah mencapai kesempurnaan alam Kaisar Abadi mungkin tidak dapat menahan kekuatan itu kadang-kadang. Ratu Iblis Malam Gelap segera berkata kepada Xiao Nunu, jika kamu tidak bisa bertahan, kamu bisa berhenti. Tetapi Xiao Nunu berkata dengan suara serak, lanjutkan. Oke. Tanpa banyak omong kosong, Ratu Iblis Malam Gelap melepaskan kekuatan iblis yang lebih kuat. Kekuatan iblis itu keluar dari Menara Emas Pancer dan berubah menjadi formasi rune hitam di tanah dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya. Segera setelah itu, manik roh binatang dalam badan Xiao Nunu tampaknya diledakkan oleh suatu kekuatan, dan energi yang mengerikan seperti tanah longsor dan tsunami meledak keluar dari badan Xiao Nunu. Duar!
Bumi berguncang dan alam semesta kehilangan warnanya. Pada saat ini, seluruh bangunan Lingqi berguncang hebat. Xiao Nunu meraung ke arah langit, pola binatang merah bersilangan bagai kilat, bahkan matanya berubah menjadi merah tua dan ganas. Dan momentum Xiao Nunu juga meningkat pesat pada saat ini. Seiring berjalannya waktu dari hari ke hari, Tianshengzu berangsur-angsur kembali damai. Berakhirnya dinasti abadi Beishuo pasti akan berdampak pada Tianshengzu. Namun, seiring berjalannya waktu, situasinya akan berangsur-angsur stabil. Ujung lain dari negeri dongeng Jiushu. Beixiaozu, klan Cixi. Sejak perang terakhir, situasi di provinsi Beixiao telah mengalami perubahan luar biasa. Kaisar abadi Cixi telah sepenuhnya menguasai semua sekte dan kekuatan di provinsi Beixiao. Istana dewa yang berkobar. Langit berangsur-angsur menjadi gelap dan bulan terang menggantung tinggi di langit. Pada saat ini, langkah kaki yang jelas perlahan-lahan terdengar di sebuah istana terbuka yang luas, dan sesosok badan yang anggun dan cantik perlahan berjalan keluar dari kegelapan malam. Dia tiba di sisi terjauh istana. Apa yang muncul dalam pandangannya adalah golem yang menjulang tinggi. Golem itu tingginya 1000 meter, dengan wajah ganas, seperti iblis kuno. Dan di bawah golem itu, duduk seorang pemuda. Pemuda itu memejamkan matanya, dan aura gelap yang kuat keluar dari badannya. Di sampingnya berdiri sebuah senjata yang sangat indah, yang seperti gabungan pedang dan tombak. Rune ungu bersinar di atasnya, dan setiap inci darinya memancarkan kekuatan ilahi yang tajam. Senjata ini tidak lain adalah pedang surgawi terlarang, yang dikenal sebagai senjata abadi kelas 9 nomor 1 di Beixiaozu. Pemuda yang duduk di sebelahnya adalah mantan dewa perang nomor 1 negara Beixiao. Kaisar abadi terlarang. Tiba-tiba, sebuah seringai datang dari sisi lain, sepertinya kau tidak begitu mencintainya, Ratu Taiyu Huang. Sosok yang anggun dan cantik itu mengerutkan kening, dan dia melihat ke samping dengan mata dingin, hanya untuk melihat Kaisar abadi Cixi perlahan melangkah keluar dari kegelapan di sisi kiri aula. Aku tidak ingin melihatmu sekarang, menghilanglah segera. Ucap Ratu Taiyu Huang dengan suara dingin. Kaisar abadi jahat berkobar mensibir, ini adalah istana dewa berkobar milikku. Jika kau memintaku untuk menghilang, aku khawatir kau tidak dapat memberi tahu prioritasnya. Tatapan Ratu Taiyu Huang menjadi semakin dingin. Kaisar abadi jahat berkobar bertanya, di mana Xiao Nunuren? Taiyu Huang berbalik dan berkata, aku tidak tahu. Wajah Kaisar abadi jahat berkobar berubah dingin, dia memiliki setetes darah Phoenix surgawi milikmu di badannya, bagaimana mungkin kau tidak tahu? Dia memiliki setetes darah Phoenix surgawi milikmu di dalam badannya, bagaimana mungkin kau tidak mengetahuinya? Kaisar abadi Cixi menatap Taiyu Huang dengan dingin, nadanya penuh dengan pertanyaan. Ratu Taiyu Huang tidak mengatakan apa-apa. Kaisar abadi Cixi melanjutkan, apa? Sekarang setelah kau memiliki cinta baru, kau melupakan cinta lamamu. Diam. Ratu Taiyu Huang sangat marah, jika kau tidak mencegat jiwa abadi Haoxuan, bagaimana mungkin aku mengenali orang yang salah? Kaulah biang keladi dari semuanya. Kaisar abadi Cixi berkata, belum terlambat untuk menebusnya sekarang. Selama kau membunuh orang bernama Xiao itu, aku dapat menggunakan badannya untuk membangkitkan Kaisar abadi terlarang. Meskipun badan iblis dewa iblis penipu ini kuat, itu tidak cocok dengan jiwa abadinya. Jika terus seperti ini, jiwa abadinya akan hancur lagi. Mendengar ini, badan halus Ratu Taiyu Huang sedikit gemetar. Dia melihat sosok pemuda yang duduk di bawah golem besar itu dengan ekspresi yang rumit. Namun, Ratu Taiyu Huang tetap berkata, aku tidak tahu di mana dia. Kau keras kepala sekali. Apa kau pikir bahkan jika kau tidak memberitahuku, aku tidak akan bisa menemukannya? Kukatakan padamu, bahkan jika dia bersembunyi sampai ke ujung bumi, aku akan menemukannya. Terserah kau. Ratu Taiyu Huang berkata dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Melihat sosok pihak lain menghilang di kegelapan malam, Kaisar abadi Cixi tertawa. Dia kemudian melihat Kaisar abadi terlarang di bawah golem. Ye Haoxuan, apakah kamu melihatnya? Wanita yang kamu cintai telah mengubah hatinya. Dia sekarang melindungi pria lain. Berdengung. Saat kata-kata itu jatuh, napas yang kacau keluar dari badan Kaisar abadi terlarang. Pada saat yang sama, beberapa siklon berwarna darah meletus, dan energi pembunuh yang melonjak menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar.
Marah. Lengkungan seperti bilah pisau muncul di sudut mulut Kaisar Abadi Cixi. Jika kamu marah, maka gabungkanlah sepenuhnya dengan badan Dewa Iblis ini. Jangan berpegang teguh pada sedikit kemanusiaan itu lagi, dan jangan tolak badan ini. Kamu dapat kembali sebagai Dewa Iblis, hahaha. Kaisar Abadi Cixi tertawa ke arah langit. Energi iblis ganas yang terpancar dari Kaisar Abadi terlarang menjadi semakin kuat dan kacau. Kemudian, matanya tiba-tiba terbuka, dan pupil matanya yang dingin berubah menjadi merah padam pada saat ini. Ya, benar. Kaisar Abadi Cixi terus berkata, mulai sekarang, kau bukan lagi Kaisar Abadi terlarang, kau seharusnya dipanggil Dewa Iblis terlarang. Duar. Dalam sekejap, energi darah yang mengerikan melesat langsung ke langit, dan patung iblis di belakang Kaisar Abadi terlarang terguncang dan retak menjadi retakan yang panjang dan sempit. Kaisar Abadi jahat berkobar sangat puas dengan reaksi Kaisar Abadi terlarang. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, seseorang kemarilah. Swiss, Swiss, Swiss. Beberapa sosok yang tersembunyi dalam kegelapan melintas di belakang Kaisar Abadi Cixi. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita dengan temperamen dingin dan elegan. Dia tidak lain adalah Ning Feixi, putri Kaisar Abadi Cixi. Ning Feixi terluka parah dalam pertempuran terakhir di Beixiaozu, tetapi setelah masa pemulihan, dia kini telah pulih. Ayah, Ning Feixi membungkuk hormat, serahkan perintahku. Jangan biarkan siapapun yang berhubungan dengan Xiao Nunu pergi. Dia harus ditangkap apapun yang terjadi. Ya. Cahaya dingin melintas di mata Ning Feixi. Beberapa orang segera menerima perintah itu dan berbalik untuk pergi. Tatapan mata Kaisar Abadi jahat berkobar menjadi semakin tajam. Memikirkan kembali penampilan Xiao Nunu dalam pertempuran terakhir, niat membunuh di hatinya menjadi semakin kuat. Aku tidak akan bisa tidur atau makan dengan baik jika aku tidak menyingkirkan orang ini. Selama kau tidak muncul, aku akan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu. Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bersembunyi. Bulan bersinar terang dan bintang-bintang bersinar. Meskipun langit malam indah, Ratu Taiyuhuang tampak diselimuti gelombang kesejukan. Nyonya Ratu Phoenix. Pada saat ini, sosok yang dikenalnya muncul di depan. Itu adalah pembantu Kaisar Abadi terlarang, Yin Yaner. Keduanya saling memandang, tetapi Ratu Taiyuhuang tetap diam. Yin Yaner berlari maju dengan cepat, memegang jubah bulu rubah putih di tangannya, dan dia buru-buru mengenakannya pada Ratu Taiyuhuang. Nona Ratu Phoenix, berat badanmu akhir-akhir ini turun banyak sekali, kata Yin Yaner dengan nada khawatir. Dengan tingkat kultivasi Ratu Ether Phoenix, dia tidak perlu takut dengan dinginnya malam. Namun, ketika Yin Yaner menyentuh orang itu, dia mendapati bahwa orang itu sedingin es. Badannya dingin. Hatinya malah makin dingin. Nona Ratu Phoenix, kumohon janganlah kau dizalimi lagi. Ini bukan salahmu. Mata Yin Yaner memerah dan air mata mengalir di matanya. Ratu Taiyuhuang menghela nafas pelan, dia mengangkat kepalanya dan menatap bulan terang di langit. Cahaya bulan yang dingin menyinari wajahnya, membuat kulitnya yang sudah cerah tampak agak transparan. Yaner, aku minta maaf pada Hao Xuan. Jangan katakan itu. Kamu tidak minta maaf pada Tuan. Yin Yaner buru-buru menggelengkan kepalanya, kami telah melihat dedikasimu kepada Tuan selama bertahun-tahun. Jika bukan karena Tuan, kamu pasti sudah menembus alam Kaisar Abadi sejak lama. Selama bertahun-tahun ini, kamu telah berjuang untuk mendukung alam Phoenix sendirian. Kita semua tahu apa yang telah kamu lakukan dan Tuan muda dia juga orang baik. Tuan adalah Kaisar Abadi terlarang. Tuan muda, ini Xiao Nunu. Yin Yaner pernah mengira bahwa mereka adalah orang yang sama. Betapa hebatnya jika hal itu terjadi. Namun Xiao Nunu bukanlah Kaisar Abadi terlarang, dia bukan sembarang orang, dia adalah Xiao Nunu sendiri. Jadi, tidak ada yang salah. Tuan muda tidak salah, Tuan tidak salah. Anda, Ratu Taiyuhuang, bahkan lebih sedikit salahnya. Semua kesalahan itu disebabkan oleh Kaisar Abadi Cixi. Anda tidak mengecewakan siapapun. Ratu Taiyuhuang tersenyum canggung. Ada rasa hancur di matanya. Tapi, suaranya serak dan getir, dan dia berkata dengan hati-hati, sekarang aku tidak bisa membedakan yang mana yang aku cintai di hatiku. Begitu kata-kata ini keluar, badan Yin Yaner bergetar. Dia menatap orang itu dengan heran. Ratu Phoenix, kau
Ratu Teiyu tersenyum semakin sedih, air mata kristal mengalir di sudut matanya dan jatuh ke wajahnya yang pucat. Aku benar-benar tidak bisa membedakannya. Selama ini, orang yang selalu kupikirkan adalah dia. Saat mengatakan ini, Ratu Teiyu Huang tidak bisa menahan diri untuk berjongkok di tanah. Dia memeluk lututnya dengan tangannya dan membenamkan wajahnya di lengannya. Sebagai penguasa alam Phoenix, dia seperti gadis kecil yang kebingungan saat ini, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Sisi lain dari negeri dongeng Jiushu, Tian Shengsu, klan Lin, Xiao Nunu di gedung Lingqi sudah lama melupakan waktu. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di dunia luar. Pada saat ini, aura yang luar biasa kuat keluar dari badan Xiao Nunu. Duar. Napas ini langsung menembus blokade menara Lingqi dan menyebabkan seluruh rumah Shiki jatuh ke dalam keadaan berguncang bumi. Apa yang terjadi? Semua orang di rumah Xia terkejut. Lin Bo, Lin Qiangshan, Jiu Yuan, Lin Yue dan yang lainnya semuanya merasa khawatir. Itu arah gedung Lingqi, kata Lin Qiangshan. Suara gaduh ini pasti pertanda menantuku telah mencapai terobosan. Tak lama kemudian, seluruh keluarga Lin merasa terusik dengan keributan ini. Pemimpin klan Lin Qinhan dan beberapa kepala istana lainnya muncul satu demi satu, dan semua orang berkumpul di luar istana sisa, menyaksikan fenomena aneh langit dan bumi di depan. Aura ini berada pada tahap akhir dari alam kaisar abadi. Kepala istana Ningli Mansion hampir tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya dalam nada bicaranya. Penguasa Sings Mansion melanjutkan dan berkata, bukankah itu wilayah yang sama dengan pemimpin klan? Tidak. Lin Qinhan menggelengkan kepalanya. Semua orang saling memandang. Lin Qinhan mengerutkan kening, ekspresinya serius, dan berkata, wilayahnya lebih tinggi dari wilayahku. Di dalam gedung Reiki, Xiao Nunu telah terbangun, aura yang kuat mengalir dalam badannya dan pola binatang berdarah menyebar dari hatinya ke tempat lain. Pada saat ini, Xiao Nunu bagaikan iblis tiada tara yang berubah wujud menjadi manusia. Namun, pada saat ini, api keemasan keluar dari badan Xiao Nunu. Pola peri emas menghilangkan pola binatang berdarah, aura iblis yang ganas berangsur-angsur mereda, dan aura suci seperti dewa yang turun ke bumi sekali lagi menjadi dominan. Tanda peri melingkar di dahi Xiao Nunu berkedip-kedip, dan api keemasan mengelilingi lengannya. Terutama dibandingkan dengan sebelumnya, aura Xiao Nunu jauh lebih kuat. Seni badan hegemoni pancer masih mendominasi. Ia secara langsung menekan semua kekuatan di badanmu. Seru Ratu Iblis Malam Gelap. Jika bukan karena seni badan pancer, kamu mungkin telah terpengaruh oleh kebrutalan dan kekejaman monster tadi. Jika itu adalah orang biasa, Ratu Iblis Malam Gelap tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu. Namun Xiao Nunu berbeda. Dia berlatih seni badan pancer dan kekuatan fisik serta kemauan mentalnya sangat kuat. Karena itulah dia mampu menekan binatang buas yang brutal di dalam badannya. Jika orang lain mendapatkan mutiara jiwa binatang ini, mereka hanya bisa menggilingnya perlahan, dan butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk menyerapnya. Xiao Nunu mengulurkan tangannya ke dadanya, mutiara jiwa binatang belum sepenuhnya disempurnakan. Ratu Iblis Malam Gelap menjawab, masih terlalu dini. Aku baru menyempurnakan sekitar sepertiganya sejauh ini. Sepertiganya saja sudah membuatku mencapai puncak alam kaisar abadi. Energi yang terkandung dalam mutiara jiwa binatang ini benar-benar luar biasa. Senyum mengembang di wajah Xiao Nunu. Pada saat ini, Xiao Nunu telah maju 2 tingkat dari tahap tengah alam kaisar abadi ke puncak alam kaisar abadi. Kecepatannya memang sangat cepat, tetapi prosesnya juga sangat sulit. Ada beberapa kali Xiao Nunu hampir pingsan karena kesakitan, tetapi untungnya dia berhasil bertahan dengan tekadnya yang kuat. Jangan terburu-buru. Saat ini, sepertiga energi mutiara roh binatang sudah hampir mencapai batasmu. Kata Ratu Iblis Malam Kegelapan. Xiao Nunu mengangguk, lalu bertanya, jika aku menyempurnakan 2/3 sisanya, apakah ada harapan untuk menerobos ke alam kaisar abadi-abadi? Sulit, karena sumber daya yang kau butuhkan sangat besar. Hanya 1 mutiara jiwa binatang tidak dapat langsung membawamu dari tahap tengah alam kaisar abadi ke alam kaisar abadi-abadi. Kecuali jika kau seperti dewa binatang itu dan telah mencapai kesempurnaan alam kaisar abadi, ada harapan untuk menerobos ke alam kaisar abadi-abadi.
Setelah jeda, Ratu Iblis Malam Gelap berkata lagi, namun, pada dasarnya tidak ada masalah dalam mencapai kesempurnaan alam Kaisar Abadi. Aku mengerti. Xiao Nunu menghela napas panjang lega. Untuk saat ini, dia cukup puas dengan peningkatan di alamnya. Puncak alam Kaisar Abadi, ini adalah level yang sama dengan leluhur klan Lin. Bahkan di seluruh provinsi Tiansheng, dia ada di level teratas. Belum lagi, Xiao Nunu juga memiliki kemampuan untuk membunuh musuh yang levelnya di atas dia. Sudah berapa lama aku di sana? Xiao Nunu berdiri, mengambil pakaiannya, dan memakainya. Sekitar 20 hari. Jawab Ratu Kegelapan. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Aneh sekali mendengarnya. Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit, tanpa banyak bicara. Di seluruh menara emas Pancer, orang pertama yang menjalin kontak dengan Xiao Nunu sebenarnya adalah Ratu Iblis Malam Gelap. Orang pertama yang dilihat Xiao Nunu juga dia. Saat Xiao Nunu melihat orang itu untuk pertama kalinya, dia terpesona oleh kecantikannya. Pada awalnya, Ratu Iblis Malam Gelap mengajarkan Xiao Nunu ilmu bela diri gelombang iblis Kaisar Naga milik klan Naga Iblis bersayap 6 bintang gelap. Namun karena beberapa hal yang terjadi kemudian, kepercayaan di antara keduanya pun runtuh. Setelah kejadian ini, kepercayaan antara Xiao Nunu dan Ratu Malam Kegelapan pun pulih. Setelah mengenakan pakaiannya, cahaya keemasan bersinar di mata Xiao Nunu. Swiss, Swiss, Swiss. Pecahan-pecahan emas Pancer tiba-tiba muncul di luar badannya. Pecahan-pecahan emas besar dan kecil itu seperti bayangan bintang yang pecah, dan masing-masing memancarkan aura misterius. Gabungkan. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan detik berikutnya, pecahan-pecahan Pancer di langit mengembun menjadi satu. Segera berubah menjadi 5 manik-manik Pancer Dao. Bas. Pancer Daozu melayang di luar badannya, bagaikan 5 bola ajaib emas yang indah. Kemudian, cahaya terang menyembur keluar dari dalam 5 bola ajaib, dan bentuknya berubah lagi, dan dalam sekejap mata mereka berubah menjadi 5 badan roh Pancer yang identik. Dalam pertempuran besar dinasti abadi Beishuo, 5 badan spiritual primordial Xiao Nunu semuanya dihancurkan oleh Leng Yueting, tetapi bukanlah tugas yang sulit bagi Xiao Nunu untuk membentuknya kembali. Setelah itu, Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan kelima badan roh Pancer berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di tempat. Pada saat ini, kerumunan besar berkumpul di sekitar rumah si Cha. Pemimpin klan Lin, Lin Qinhan dan 5 penguasa istana semuanya melihat ke arah menara energi spiritual. Wilayahnya lebih tinggi darimu, pemimpin klan. Bukankah itu berarti dia telah mencapai puncak alam Kaisar Abadi? Tuan rumah Ningli bertanya dengan sungguh-sungguh. Lin Qinhan mengangguk dengan ekspresi serius, ya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di keluarga Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Beberapa waktu lalu, dia berada di tahap tengah alam Kaisar Abadi, dan sekarang dia berada di puncak alam Kaisar Abadi. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Sial, apakah kita benar-benar dari dunia yang sama? Sekarang bukan hanya Lin Fan dan yang lainnya yang memanggilku, Kakak Xiao, tetapi bahkan aku harus memanggilnya kakak. Kata penguasa Gusen Mansion. Kepala istana Sings Mansion berkata, sayangnya, kita seharusnya bersikeras menjadikannya patriark berikutnya dari klan Lin hari itu. Dia pasti akan menjadi Kaisar Abadi-Abadi di masa depan. Benar? Apa yang salah dengan nama keluarga Xiao? Siapa bilang nama keluarga Xiao tidak bisa memimpin klan Lin untuk bangkit? Lagi pula, anaknya dengan Jiu Yue Yuan juga memiliki darah klan Lin. Beberapa kepala istana semakin menyesalinya. Kalau saja aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya memaksa Xiao Nunu menjadi kepala keluarga. Sekarang, saya khawatir itu berada di luar jangkauan saya. Pada saat ini, Lin Heyu, leluhur klan Lin, juga datang ke rumah si Xia untuk ikut bersenang-senang. Apakah dia berada di puncak alam Kaisar Abadi? Dia memiliki senjata abadi kelas 9 yang super. Bahkan aku tidak dapat menahan 10 gerakannya. Saya katakan, leluhur, apakah Anda telah membuat penilaian yang salah? Apakah Anda yakin ada begitu banyak? Lin Qinhan berkata dengan nada menghine. Apakah 10 gerakan itu banyak? Lin Heyu bertanya balik. Tidak banyak. Menurutku, 3 gerakan sudah maksimal. Jika kau menggunakan tangan raksasa pembunuh dewa, mungkin,
Lin Qinhan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia takut akan melukai harga diri lelaki tua itu. Lin Heyu tampak tidak yakin, jangan meremehkan orang lain. Pada saat ini, penguasa Sings Mansion melangkah maju dan berkata, "Kakek, bukan berarti kami tidak percaya padamu. Faktanya, kami tidak datang pada saat Leng Xiuyu terbunuh hari itu di dinasti abadi Beishuo. Hah, saat kami datang, kami melihatmu ditampar oleh Leng Yueting. Pemimpin klan tidak mengizinkan kami mengatakannya demi wajahmu. Pikirkanlah, jika Leng Yueting dapat menekanmu, apalagi kakak ipar Xiao Wuhen. Kutu kupret, kalian kutu kupret." Mata Lin Heyu berkedut. Dia tidak menyangka kutu kupret ini begitu berbahaya dan licik. "Aku, Lin Heyu, telah menjalani hidup yang benar, bagaimana mungkin aku membesarkan sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih sepertimu? Baiklah, karena kau mengatakan bahwa aku bahkan tidak dapat menahan 3 gerakan dari Xiao Nunu, maka aku akan menantangnya untuk berduel." Begitu kata-kata itu terucap, sesosok pemuda berjalan keluar dari gedung Lingqi. Wow, gelombang udara tak kasat mata menyapu ke segala arah, dan momentum puncak alam Kaisar Abadi membuat orang gemetar. Dia datang, kakak Xiao keluar. Aura ini, desisan ini, perasaan tertekan ini, terlalu kuat. Melihat situasi di luar, Xiao Nunu sedikit tertegun. Mengapa ada begitu banyak orang? Yang tidak diketahuinya adalah bahwa menara energi spiritual tidak mampu menekan aura puncak alam Kaisar Abadi. Baru saja, aura Xiao Nunu telah menembus blokade menara energi spiritual dan mengguncang seluruh klan Lin luar dalam. Tepat pada saat ini, sesosok badan terbang dari langit. "Xiao Nunu, kemarilah, bertandinglah denganku. Aku ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa kau tidak dapat menggunakan senjata abadi tingkat 9 yang super itu." Orang yang datang adalah leluhur klan Lin, Lin Heyu. Tiba-tiba, aura yang kuat melonjak keluar, dan dalam sekejap, 5 jimat ilahi dengan warna berbeda muncul di langit di belakangnya. Jimat ilahi 5 elemen. Jimat ilahi 5 elemen muncul pada saat yang sama, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Setelah itu, leluhur klan Lin mengumpulkan kekuatan 5 elemen dan mengintegrasikannya ke telapak tangan kanannya. Telapak tangan 5 elemen. Dengan teriakan keras, Lin Heyu datang ke depan Xiao Nunu dan menamparkan dengan kekuatan telapak tangan yang kuat. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut. Apa yang terjadi? Mungkinkah orang tua ini menaruh dendam padaku karena aku tidak menjadi kepala keluarga Lin? Kejadiannya begitu cepat, serangan Lin Heyu sudah sampai di depannya, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan badan roh pancer terpisah dari badan Xiao Nunu. Swiss. Badan spiritual pancer melesat ke depan, disertai dengan kekuatan keabadian dan kekuatan pancer yang mengalir keluar. Badan spiritual pancer mengangkat lengan kanannya dan menarik busur untuk mengumpulkan kekuatan. Langsung hancurkan semua hukum dengan satu kekuatan. Duar. Suara yang memekakkan telinga bergema di rumah sisa. Langit dan bumi tiba-tiba berubah warna, dan ruang angkasa hancur berkeping-keping. Detik berikutnya, di bawah tatapan kaget semua orang di klan Lin, kekuatan telapak tangan Lin Heyu langsung hancur, lalu terbang lurus. Bang! Terdengar suara keras lagi, dan Lin Heyu merobohkan loteng. Puing-puing besar dan kecil beterbangan di mana-mana. Semua orang di keluarga Lin tercengang. Apakah ini akhirnya? Badan asli Xiao Nunu bahkan belum bergerak. Bukankah kita sepakat pada 10 gerakan? Tidak apa-apa jika dia tidak bisa melakukan 10 gerakan, tetapi dia bahkan tidak bisa melakukan 3 gerakan. Xiao Nunu juga tidak menggunakan tangan raksasa pembunuh dewa. Begitu mereka bertemu, Lin Heyu terbang keluar. Semua orang di klan Lin tiba-tiba merasa otaknya kosong, dan mereka merasa kehilangan kemampuan berpikir. Lingkungan yang sama, kekuatan yang berbeda. Mereka berdua berada di puncak alam Kaisar Abadi, tetapi mengapa kesenjangannya begitu besar? Setelah hening sejenak, Lin Bo, penguasa Xihua Mansion, berteriak tergesa-gesa, "Pergi dan lihat apakah leluhur itu sudah mati atau belum." Bersambung.